Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi bersama saya Tor Bijaksana di BTS Game Mobile. Hari ini kita bakal ngadu dua HP lagi, yakni Poco X3 Pro dan Redmi Note 10S. Tapi kali ini kita akan khusus di gamenya saja. Jadi kita bakal mainin 3 game, yakni PUBG Mobile, Free Fire, dan Mobile Legends. Kira-kira HP mana yang lebih baik di antara kedua ini? Untuk spesifikasi si Poco X3 Pro yang kita pakai ini ada di varian 6128 dengan prosesor Snapdragon 860 dengan refresh rate 120Hz dengan lebar layar 6,67 inch. Baterainya sebesar 5160 mAh dan tentu sudah flash charge. Oke, jadi kita main dulu. Yang pertama ini langsung dengan Poco X3 Pro. Kali ini kita menggunakan mode perekaman layar. Jadi langsung saja kita mulai Mobile Legends di Poco X3 Pro. Untuk grafiknya semua kita maksimalkan, grafisnya bahkan kita ultra dan semuanya HFR HD-nya kita aktifkan. Oke, sebelum kita mulai kita pantau dulu pergerakan FPS, CPU dan GPU-nya. Di sini kita lihat GPU-nya terpantau 17%, CPU-nya masuk ke 37% dan FPS-nya bisa maksimal di 60 FPS. Dan kita mulai pada jam 12:05. Kita lihat berapa nanti konsumsi baterainya dan kita mulai gas. Hari ini kita pakai Alpha, salah satu fighter andalan terbaru saya yang menurutku skill 1, skill 2, dan skill 3-nya sangat mumpuni sekali untuk membombardir pertahanan lawan. Kita lawan Layla kita hajar. Hampir kehabisan, kita kejar, sikat. Layla 1-0, 2-0 untuk tim saya. Masih dengan Alpha, pergerakan sangat smooth sekali. Skill 2 kita gunakan, skill 1 kita bantu. Maju mundur kita pakai dengan sangat bijak. Dan kita duel kayak pengen kalah. Ada torrent di sana yang bisa membantu perserangan kita. Minion kita hancurkan. Kita mendekat, hampir habis. Layla kejar, pakai skill 2. Terakhir, mantap sekali sentuhan. Level 4. Sudah memasuki menit ke-3 dan kita masih bertahan dengan cukup signifikan. Menarik, tanpa ada kendala apapun. Bayangannya oke, grafiknya oke. Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860-nya mantap untuk main Mobile Legends. Double kill Alpha. Torrent pertama dihancurkan dari bottom line. Kita masih bergerak menuju ke depan. Sana ada siapa, dibantu oleh Panda. Torrent terakhir. Ya, akhirnya setelah 10 menit permainan kita berhasil memenangkan rank kali ini dengan Alpha dan 4 hero lainnya dengan perbandingan lawan 32-5. Wow. Oke, kita lanjut untuk game yang kedua. Nanti bakal kita sampaikan hasilnya seperti apa untuk seluruh permainan di Poco X3 Pro kali ini. Oke, kita sekarang sudah ada di lobby dari si PUBG Mobile dan kita cek posisi GPU-nya terpakai 15%, CPU di 40% dan FPS-nya di 30-an persen. Oke, mari kita setting dulu ke daya maksimalnya. Oke, belum bisa di UHD. Cuman kita bisa pindahin ke Ultra HD. Barangkali kita sudah bisa. Untuk grafiknya siap. Ultra HD bisa kita pakai. Kalau misalkan pakai HDR itu nanti kita bisa sampai ke ekstrim. Cuman kita pakai aja ke Ultra HD dengan frame rate-nya yang ultra otomatis. Kemudian kita pakai stylenya yang realistik. Oke, siap. Satu lagi di basic-nya, gyroscope-nya kita nyalakan. Sudah. Dan ini posisi baterai di 31%. Kita nanti bakal cek juga. Kita tengok dulu lewat Antutu posisinya. Kalau yang pertama tadi sengaja memang kita belum cek
suhunya. Hari ini kita cek suhunya di posisi 38 derajat Celcius, baterainya 30%. Nanti kita cek lagi untuk permainan setelah permainan bagaimana. Yuk, sekarang kita main PUBG Mobile. Yo, kita main PUBG Mobile dengan Poco X3 Pro di settingan Ultra XD. Salah satu settingan yang paling saya suka di sini. Cuman memang karena suasananya kan tidak bisa selalu sama ya. Jadi kalau misalkan teman-teman melihatnya kok kurang terang, ya situasinya memang kayak begitu. Pas di lapangan juga kayak gitu. Yuk kita cari dulu mangsa kita. Kita sergap. Oke, ada terlihat satu musuh di sana berlindung di balik pohon. Mencoba saya bidik, sayang hampir kena. Mantap sekali suaranya. Tembakannya seperti mirip dengan tembakan aslinya. Oh, siapa di sana menyerang? Terlihat seorang musuh, kita tabrak saja. Tidak kena. Turun, hajar dari jarak dekat. Tembak habis kau. Mantap jiwa. Suaranya mantap. Derumnya mobil ini juga mantap banget. Handlingnya enteng, gak ada kendala apapun. Pokoknya iyo itu. Kita diajar. Sayang sekali. Oke, kalah. Dan setelah kita mainkan selama 20 menit kurang lebih di PUBG Mobile ini, dan grafiknya tadi kita dapatnya sekitar 40-an fps, CPU-nya di 50-an dan GPU-nya di 23%. Baterainya sekarang berkurang menjadi 25% karena daya konsumsi yang cukup kuat. Terus kita cek untuk suhunya. Suhunya jadi 43 derajat Celcius dan ini naik kurang lebih sekitar 4,5 sampai 5 derajat Celcius selama kurang lebih 20-an menit. Untuk kendali permainan tidak ada masalah apapun, yang pasti permainannya sangat menyenangkan, giroskopnya juga asik. Yang jadi kendala hanya di device-nya di bagian sebelah kiri, di bagian zona kamera depan belakang itu terasa lebih cepat panas karena kita pakai yang Ultra HD. Dan permainan selama kurang lebih 15 menit, kita baterai berkurang 5% dan ada kenaikan suhu 4,5 hingga 5 derajat Celcius. Kita mainkan game yang ketiga, yakni Free Fire. Di Free Fire kita cek dulu grafiknya, dimaksimalkan baterai di 25% dan FPS di 37 fps, CPU di 44 fps dan GPU di 29%. Oke, kita langsung main di menit 12.51. Oke, kita sudah ada di pesawat Bermuda Free Fire. Apakah kita bakal lebih baik dari yang kemarin? Kita sempat boyah ya sesekali. Dan oke, kita langsung mainkan saja. Ini sekarang kita hanya 23 saja. Kita turun di sini. Oke. Oke ya, sambil kita tunggu saja orang-orang yang berada di sekitar sini. Kayaknya lebih bagus nih plasma ini. Masih aman, damai sentosa. Belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum melihat tanda-tanda kehidupan. Oh no, tidak ada pesawat. Waduh, kalah ini. Oke, sudah aman. Oke. Tinggal 10 PG. Mana orangnya? Tidak sabar.
Kalau untuk main Free Fire si Poco X3 ini tambah semakin gak ada masalah. FPS-nya bisa kecapai 59 FPS, CPU-nya di 44% dan GPU di 36%. Oke, mari kita bandingkan dengan si Redmi Note 10S. Kira-kira bagaimana? Secara keseluruhan, kalau si Poco X3 Pro ini dengan varian 6128 ini tentu nggak ada persoalan yang signifikan untuk main game-game seperti yang sudah saya mainkan tadi. Nggak ada nge-lag selama yang saya temukan ini. Jadi semua it's okay, dan paling salah satu-satunya hal yang sedikit mengganggu ketika kita pakai buat main PUBG Mobile di Ultra tadi karena kondisinya cepat banget panas. Oke, kita lanjutkan untuk game di Redmi Note 10S. Oke, sekarang giliran kita main pakai Redmi Note 10S yang sama-sama menggunakan RAM 6, cuman internalnya 64 GB. Bedanya lagi adalah si Redmi Note 10S ini pakai MediaTek Helio G95. Jadi ini perang MediaTek versus Snapdragon. Dan soal baterai, si Redmi Note 10S ini agak lebih kecil sedikit ya, selisih 160 mAh aja. Tapi masih relevan banget lah dengan layar yang 6,43 inch ini. Apalagi dia sudah AMOLED. Jadi yuk kita main dulu. Yang pertama pakai Mobile Legend. Oke, kita sekarang ada di lobby Mobile Legend untuk Redmi Note 10S. Kita cek dulu grafiknya, apakah bisa ultra juga. Yap, bisa ultra. Dan oke, semuanya mantap. Jadi kita cek FPS-nya sekarang di posisi berapa. FPS terpantau di 58, CPU di 20%, tapi si Redmi Note 10S ini nggak bisa nampilin GPU ya. Terus kita cek FPS-nya sekarang sekali lagi. FPS di 50-an, kadang turun ke 40-an. CPU tercapai ke 60-an, maksimal di 69. Oke, siap. Oh no. Oh no, oh no, tidak. Oh no, 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 no. Oke, pulang dulu. Ini pertama kalinya saya pakai Argus ya, belum pernah sebelumnya. Oh no, tidak. Susah sekali pakai Argus. Agak susah ternyata pakai Argus ini. Lama sekali. Kita praktekkan sekali lagi. Oke, sip. Keren lah. Tidak. Ya, di sebelah layar, di sebelah kiri, di area kamera itu sudah mulai panas ya. Wih. Bunuh diri, bos. Oh no. Oh no. Ya, baik. Tapi kalau dibandingkan dengan Poco X3 Pro tadi emang agak sedikit lebih enak Poco X3 Pro ya, karena saya nggak ngerti kalau ketika main pakai layar AMOLED itu jadi agak keras sih, agak keras maksudnya, dan kesannya jadi agak berbeda gitu. Oke, setelah 15 menit permainan kurang lebih, jadi di area depan kamera dan di belakang kamera ini emang mulai hangat. Panas. Nanti kita cek juga suhunya di Antutu kayak gimana. Oh no. Untuk main PUBG Mobile, si Redmi Note 10S ini memang berbeda ya dari si Poco X3 Pro. Meskipun bisa semuanya masuk di grafis ultra dan HFR-nya semuanya dimaksimalin selama kurang lebih 20 menit permainan. Baterainya sekarang tinggal 92% dari awal tadi. Terus kalau kita lihat dari kenaikan suhunya, sekarang suhunya ada di posisi 43,1 derajat Celcius dengan baterai tinggal 92%. Oke, kita masuk ke game yang kedua, yakni PUBG Mobile Redmi Note 10S. Kita cek dulu FPS-nya ada di 32 dan CPU-nya terpakai 52%. Terus kita cek dulu grafiknya. Oke.
Grafiknya baru di XDR dengan frame rate ultra. Terus kita pakai yang colorful aja, selebihnya jadi ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan yang si Poco X3 Pro tadi yang bisa ke Ultra HD. Kita cek dulu giroskopnya. Oke, sudah kita nyalakan. So, mari kita main PUBG Mobile dengan Redmi Note 10S. Oke teman-teman, agak nge-lag ya, ini nggak tahu karena mungkin kita pakai apa namanya screen recorder atau mungkin ya, biasanya kan kayak gitu. Kalau kita pakai screen recorder biasanya agak frame rate-nya agak turun. Jadi it's okay. Mari kita cari, kita lakukan lagi dan kita cek FPS-nya sekarang ada di 33, CPU-nya terpakai 96, kadang turun ke 83. Agak turun memang frame drop ini. Woi, ampun bos. Tidak begitu. Oh no. No. Woi. Sakit. Mati kau. Lari zona. Nge-lag terus ini, kenapa ya? Terserah lah kau, tembak-tembakan di luar. Agak berat ini, memang agak berat. Ayo pada kesini kalian. Jauh itu dari zona. Mati kau. Deket itu. Apa? Tak ada. Kau buntut awak. Ayo kita naik mobil lah. Iyalah, oh mobil rusak, ketipu awak. Banyak bot tadi. Iya kah? Berat kali nih handphone aku ini. Itu boot lagi tuh. Udahlah, habisilah. Aduh. Siapa yang bagus? Tak nampak di mana kedai kau. Thank you. Ya teman-teman, kalau misalkan kita pakai Redmi Note 10S dengan mode dikasih dengan screen recorder ini agak berat ya, sering banget patah-patah. Aku bakalan nyoba untuk tidak pakai screen recorder, tapi yang jelas kalau misalkan nanti berhasil alias lebih baik ya berarti memang karena beratnya karena screen recorder. Oke, siapa ndak naik? Zona ya betul, ayo cepet. Yuk. Oh no. Licin. Oh. Awas. Yuk, gak apa-apa. Wih. Kena enggak tadi? Oke, kita lanjutkan untuk game yang ketiga di Redmi Note 10S ini ya teman-teman. Kita main ke Free Fire. Masih dengan Redmi Note 10S. Oke, kita cek dulu FPS-nya. Di lobby terpantau 60 fps dengan CPU terpakai 50-60%. Oke, kita cek dulu grafiknya sejauh mana. Bisa rata kanan semua. Oke. FPS paling tinggi. Oke. Grafiknya ultra dengan performance yang high. Shadownya kita nyalakan. Terus selebihnya let's go, kita langsung saja, kita langsung main
Dan kita cek sekali lagi. Oke. Baterainya posisi di 77. Kita main di 1614 dan kita cek sebentar untuk AnTuTu-nya. Kita cek untuk monitor suhunya. Saat ini suhu berada di 33,7 derajat, baterainya di 77%. Langsung saja kita mainkan Free Fire di Redmi Note 11S. Oke, kita belum memastikan sejauh mana. Dan sekarang bisa sampai ke 100-an tadi kita lihat pingnya. Tidak tentu. Kita cek dulu. Ya, tidak terlalu dekat dengan yang lainnya. Oke, kita coba terjun. Ya. Yang pasti kalau pas di posisi seperti ini tidak nge-lag ya, meskipun kita nyalakan screen recordernya. Kalau di PUBG Mobile tadi kita memang beneran susah banget untuk ngaturnya. Sering banget kita nge-lag untuk PUBG Mobile di Redmi Note 10S pada grafik ultra. Oke, kita coba sekarang. Oke, satu kena. Oke, 2 kena. 3 kena. Oke. Dapat 4. Ada patahan sedikit. Masuk ke zona aman. Tadi ya. Dapat. Mantap. Semakin berat, masuk 8 menit semakin berat. Kejar. Efek dari screen recorder ini cukup berpengaruh di Redmi Note 10S ya. Oke, sip. Sip. Oke, naik mobil. Mari. Sip, menjauh dulu dari keramaian, menjauh dari keramaian. Oh no, tidak. Oke, tinggal 6. Sip. Oke, mantap. Sip, mantap. Boyah, bro. Oke, setelah sekitar 17 menit permainan untuk di Redmi Note 10S ini, di awal-awal 10 menit pertama itu meskipun kita pakai screen recorder nggak ada masalah ya, lancar semua. Cuman akhirnya setelah kita di menit ke 10 ke atas itu udah mulai goyah, udah mulai turun lag dan seterusnya sampai ya ada penurunan lah untuk frame rate-nya. Terus FPS-nya terpantau sekarang ada di 45, CPU di 73%. Untuk device-nya di sebelah sini, di sebelah area kamera ini emang banget. Terus selainnya oke. Asalkan kita nggak make screen recorder, saya yakin ini bisa dipakai buat secara signifikan. Apalagi baterainya kan besar, 5000 mAh. Jadi mantap lah. Jadi gimana bang kesimpulannya antara Poco X3 Pro dan Redmi Note 10S, lebih enak mana buat main game? Secara pribadi dan mutlak saya pilih Poco X3 Pro meskipun dengan RAM yang sama 6GB, dan tentu ini yang paling menentukan adalah prosesornya. Prosesor Snapdragon 860 itu lebih signifikan dibuat main game, terutama 3 game yang kita mainkan tadi. Sama-sama kita bandingkan untuk pakai screen recorder, tapi ternyata hasilnya yang lebih lancar itu yang Poco X3 Pro dengan Snapdragon 860-nya. Si Redmi Note 10S dengan Helio MediaTek G95-nya di PUBG Mobile dan Free Fire ternyata agak frame drop ya. Kalau di Mobile Legends nggak terlalu begitu kelihatan. Rata-rata permainan yang kita mainkan itu antara 15-30 menit dan itu fluktuatif. Dan ini tadi belum kita cek untuk konsumsi baterainya dari 77% ke
70%, artinya berkurang 7%, dan suhunya naik jadi 42 derajat Celcius. Lumayan naiknya. Tapi secara body memang si Redmi Note 10S ini lebih tipis ya dibandingkan dengan Poco X3 Pro, karena memang meskipun baterainya ini selisihnya nggak terlalu banyak, cuman di Redmi Note 10S ini sebetulnya kalau misalkan kita mau itu ada efek getar-getarnya. Jadi kita bisa set efek getar di Redmi Note 10S ini, bisa kita aktifkan waktu mode-mode tertentu. Tapi kebetulan hari ini tadi saya nggak ngaktifin. Kalau kemarin kita sempat ngaktifin. Itu aja sih. Jadi kalau keunggulannya memang yang pertama si Poco X3 Pro menang di prosesor, meskipun sama-sama menggunakan RAM 6. Tapi kalau masalah fiturnya untuk fitur game boosternya pun di Poco X3 Pro ini lebih unggul ya. Jadi si Poco X3 Pro ini ada namanya GPU meternya. Kalau di Redmi Note 10S ini hanya ada FPS meter dan CPU meternya. Jadi berbeda sedikit, selisih sedikit, dan daya tahannya saya pikir memang lebih kuat si Poco X3 Pro dibandingkan dengan Redmi Note 10S. Tetapi kalau misalkan budgetnya memang nggak mencukupi ya jangan dipaksakan. Ini adalah dua HP dengan varian harga yang memang berbeda, tapi sama-sama yang punya RAM 6GB dan sama-sama dari Xiaomi. Jadi teman-teman kalau misalkan Mi fans tinggal pilih saja, disesuaikan saja mana yang paling sesuai dengan kalian. Gak usah dipaksakan untuk memiliki semua HP. Kita punya istilahnya punya batasan sendiri-sendiri untuk bisa memiliki mana yang terbaik buat kita dan mana yang paling sesuai dengan kita. Jadi sekian dulu tes gaming antara Poco X3 Pro dan Redmi Note 10S. Mohon maaf kalau misalkan ada hal yang memang belum memuaskan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tor Bijaksana. Boom.